Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik
bersyukur, memujimu, menyembahmu. Kiarala barala barala bas, kiarala barala 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 mo. Kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala mas, kiarala barala. Kiarala barala 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 mas, kiarala barala mo. Haleluya, kami bersyukur, kami memujimu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kiarala barala bas, kiarala barala, penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kiarala barala barala bas, kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala. Kiarala mas, kiarala barala 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 bas, kiarala barala barala. Kami sembah, Kau kudus dan mulia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, ya Ralamaralamo, ya Ralamaralabas, ya Ralamaralamaralamas, ya Ralamaralamo, ya Ralabaralamaralamaralamaralamaralamas, ya Ralabaralamaralamas. Ya ralabaralabaralabaralamaralamas, kina ya ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralamas, kina ya ralamaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku
bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Shalom Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan ibadah doa malam ini. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri satu kali lagi dalam hidup kami. Kami boleh ada dalam ibadah doa malam ini. Kami rindu hidup kami selalu ada dalam jam-jam doa kami bersama dengan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan, urapi hidup kami, supaya kami dalam ibadah doa malam ini, kami melakukannya bukan karena kebiasaan, bukan karena seremonial, dan juga bukan karena hal-hal yang menjadi rutinitas kami. Tetapi setiap kali kami melakukan ibadah doa malam ini, kami semakin dikuatkan bahwa kami hidup, kami membutuhkan hubungan kami dengan Tuhan. Tidak terputus, selalu terus-menerus. Ajar kami lewat doa malam ini, kami boleh membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Urapi setiap kami, sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu disampaikan. Kami mau menangkap pesan Tuhan yang berguna buat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, senang saya boleh ketemu lagi dalam ibadah doa malam ini ya. Dan saya tetap berdoa dan kita semua mengusahakan yang terbaik untuk kesehatan kita semua. Saya berdoa Bapak Ibu tetap sehat, tetap kuat, tetap bersemangat melayani Tuhan dan terus berkarya yang terbaik buat hidup kita. Ya, hari ini kita akan dalam ibadah doa malam. Karena ini ibadah doa malam, saya rindu kita mau belajar tentang arti hal berdoa. Saya percaya Bapak Ibu semua kita sudah tahu arti berdoa. Ya. Beberapa gereja mengajarkan berdoa itu hal yang sederhana. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, berdoa. Beberapa gereja mengajarkan hal berdoa itu hal yang tidak harus dilipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, enggak. Ada gereja yang mengajarkan berdoa itu langsung saja seperti kita bicara dengan Tuhan. Dalam kunjungan saya ke negara-negara Timur Tengah sana, dalam memimpin perjalanan pilgrim, saya selalu melihat beberapa aliran kekristenan di sana berdoanya tidak sama dengan kita di Indonesia. Berdoanya mungkin menyandarkan kepalanya bahkan di sebuah tembok yang dikenal dengan nama tembok ratapan. Ada yang sambil goyang-goyangkan begini, ada yang seperti melantunkan sebuah lagu. Nah apapun itu, dengar baik-baik, berdoa itu hal yang sederhana. Dan saya yakin semua orang bisa berdoa. Tetapi sekalipun itu hal sederhana, tapi jangan pernah remehkan orang yang berdoa. Pelan-pelan. Hal berdoa adalah hal yang sederhana. Tetapi sekalipun itu hal yang sederhana, semua orang bisa melakukannya. Tetapi jangan pernah meremehkan kekuatan orang yang berdoa. Hari ini saya digerakkan Tuhan untuk membahas satu tema yang saya beri judul perikop besarnya adalah Why should I pray? Mengapa aku harus berdoa? Bapak Ibu yang ada di tempat Anda, mari ucapkan sama-sama saya, mengapa aku harus berdoa? 2, 3, mengapa aku harus berdoa? Dan Alkitab mencatat pada waktu Anda dan saya berdoa, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu kekuatan yang dikerjakan Tuhan pada waktu Anda dan saya berdoa, Alkitab mengatakan kesesakan hidup kita diubahkan Tuhan jadi kelegaan. Pelan-pelan. Salah satu kekuatan yang akan Tuhan kerjakan bagi orang yang berdoa, kesesakan hidup kita diubahkan Tuhan menjadi kelegaan. Mari ucapkan sekali lagi bersama-sama saya, mengapa aku harus berdoa? Kesesakan yang diubahkan Tuhan menjadi kelegaan. 2, 3, mengapa aku harus berdoa? Kesesakan yang diubahkan Tuhan menjadi kelegaan.
Mari kita buka Mazmur 4 ayat 1 sampai 9. Mazmur 4 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan untuk Anda. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau Tuhan memberi kelegaan kepadaku. Garis bawah kata-kata, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Ucapkan sama-sama saya, 2, 3. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? 4, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidur tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ayat 7 dikatakan, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. 8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. 9, yang terakhir baca sekali lagi bersama-sama dengan saya. 2, 3, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Kata firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang dengar firman Tuhan. Kemudian menerimanya, mempercayainya, menyimpannya baik-baik dalam hatinya, dan dengan setia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga kehidupannya makin berbuah-buah. Kata firman Tuhan, orang itu disebut berbahagia. Bapak Ibu, saya tertarik poin perhatian kita pada ayat yang kedua yang saya akan baca sekali lagi. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 4 ayat 2, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau Tuhan memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Saya akan mulai renungan firman Tuhan malam ini dengan satu pertanyaan. Bapak Ibu, pernahkah Anda dan saya mengalami kesesakan dalam hidup dan kehidupan ini? Pelan-pelan ya. Pernahkah Anda dan saya mengalami kesesakan? Mungkin sebelum Anda menjawab, mungkin Anda bertanya, Pak Yohanes, arti kesesakan itu seperti apa? Izinkan saya kita sepakati dulu. Kalau kita semua sepakat, menjelaskannya enak. Saya coba memahami arti kesesakan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata arti sesak itu diterjemahkan menjadi 5. Yang pertama, sempit sekali. Itu bicara tentang tidak lapang, tidak longgar, tidak lega. Dan itu bicara benda. Contoh, kalau Anda merasa baju Anda sempit ketika Anda pakai, tidak nyaman, tidak lapang, tidak lega, rasanya kehimpit terus. Mungkin itu sudah yang namanya sempit. Ya, bajunya ukurannya sama. Mungkin badan Anda yang tambah gemuk, terutama ibu-ibu. Jadi ngomongnya, kok bajunya kesempitan ya? Bajunya tidak pernah berubah, karena yang berubah bentuk badan kita. Benda. Yang kedua, arti sempit yang kedua dikatakan penuh berjejal-jejal, tidak ada tempat terluang. Nah itu bicara tempat. Contoh kapasitas ruangan ini. Kalau kapasitas ruangan ini diisi penuh, mungkin 500 orang bisa masuk, mungkin misalkan. Penuh. Begitu orang yang ke 600 masuk, maka jadi tidak enak, tidak nyaman, sesak jejal. Itu tidak dihentikan, masuk orang ke 700, pasti suasananya berjejal-jejal. Itu bicara tentang tempat. Yang ketiga, sesak dan kesesakan, arti yang ketiga itu namanya sendat, sukar bernafas, mengah-mengah, sesak dalam dada. Nah, itu sudah bicara orang. Bapak Ibu lihat ya, bicara tentang benda, tempat, sekarang sudah orang. Kalau Anda berlari, Anda punya jantung yang kurang sehat, jalan sedikit naik ke atas, sudah tersengal-sengal, tersendat-sendat, hati-hati. Itu berarti Anda bisa mengalami namanya sesak nafas. Arti yang keempat dari sesak itu hanya terjepit, susah dan sukar tentang kehidupan. Saudara lihat, bergeser, benda
tempat orang sekarang bicara tentang kehidupan. Orang yang merasa hidupnya terjepit, susah, sukar, dikejar-kejar perasaan bersalah, dikejar-kejar hutang. Ini bicara tentang kehidupan, rasanya sempit, sesak. Yang kelima, terimpit dalam kesulitan, kesukaran, dan terdesak. Saudara lihat, lebih ke arah ke perasaan, ke hati. Maka kalau kita semua perhatikan arti kelima, arti sesak ini, jawabannya kita bisa jawab. Ternyata Bapak Ibu suka tidak suka, mau tidak mau, kita semua pernah mengalami yang namanya sesak atau kesesakan. Baik itu skala yang kecil, ringan, sampai skala berat. Benda, tempat, orang, hidupan sampai pada perasaan hati kita. Pertanyaan yang kedua, kalau kita semua pernah mengalami kesesakan itu, apa yang biasa Anda lakukan pada waktu mengalami kesesakan itu? Ini penting Bapak Ibu. Apa yang biasa Anda lakukan? Apa yang lazim dilakukan orang kalau Anda mengalami kesesakan itu? Saya coba pecah ya, kesesakan itu dibagi jadi dua Bapak Ibu. Yang pertama namanya kesesakan jasmani. Itu bicara tentang benda, tempat, orang, relatif lebih mudah menyelesaikannya. Tetapi kesesakan itu namanya kesesakan jiwani atau rohani. Kalau kesesakan jasmani relatif lebih mudah menyelesaikannya, kesesakan rohani itu jauh lebih sulit menyelesaikannya. Kenapa? Melibatkan hati dan perasaan. Sekalipun kesesakan jasmani itu relatif lebih mudah menyelesaikannya. Contoh, kalau Anda merasa baju Anda terlalu sempit, dipakai tidak enak, tidak lega, ya sudah ganti saja baju, cari ukuran yang lebih besar. Kalau Anda masuk di sebuah ruangan dan ruangan itu terlalu sempit, penuh sesak, sehingga Anda merasa tidak nyaman, solusinya apa? Ya keluar saja, jangan masuk di barisan berjubel-jubel itu. Tetapi sekalipun relatif lebih mudah menyelesaikannya, ternyata tidak mudah loh. Dalam kenyataannya tidak semudah itu. Tentu Bapak Ibu masih ingat dengan jelas di kepala kita, di bulan Oktober yang kemarin, ada sebuah kasus yang sangat terkenal. Kasus itu menjadi satu fenomena, jadi satu kasus yang dibicarakan, bahkan sampai level dunia. Apa itu? Kasus Stadion Kanjuruhan, di mana klub Arema Malang sedang bertanding sepak bola melawan Persebaya Surabaya. Apa yang terjadi ketika pertandingan itu selesai, Arema mengalami kekalahan, supporternya tidak bisa menerima kekalahan itu. Mereka mendesak, memaksa, turun ke lapangan. Entah apa yang mereka lakukan. Keadaan tiba-tiba chaos. Pemain Persebaya lari ketakutan masuk ke ruang ganti. Suasana jadi tegang di lapangan bola. Orang datang berjibun, turun ke lapangan. Membuat aparat keamanan yang dalam tanda petik juga mengalami kegagapan dalam situasi itu. Tidak menduga kejadian gitu. Melakukan represi. Dan ditembak karena gas air mata. Karena gas air mata itu semua orang lari karena sesak nafas itu. Menuju pada satu pintu keluar, celakanya pintu itu tidak dibuka. Jadi yang mau keluar ditahan pintu, yang belakang desek terus. Karena tidak tahan kena gas air mata itu. Saudara lihat, chaos. Maka orang jatuh terinjak-injak tumbang. Ngeri. Data terakhir kurang lebih ada 135 orang meninggal. Belum lagi yang terawat, dan saya dengar juga ada yang meninggal dalam perawatan. Belum selesai kasus Kanjuruhan Malang yang menjadi satu coreng peristiwa ini sampai ke luar negeri. Di Korea Selatan, persis akhir bulan Oktober, di hari perayaan Halloween, di kota Itaewon itu, orang jutaan turun, berdesak-desak di jalan itu. Entah apa yang mereka lakukan, apakah ada sebuah festival, ada perayaan atau apa, saya tidak tahu. Tetapi berita yang saya terima, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan orang karena berjubel seperti itu. Mengakibatkan orang tidak tahan, padahal udara terbuka. Bukan dalam gedung, udara terbuka. Karena tidak tahan lagi, terjepit oksigen kurang. Beberapa orang tumbang, diinjak-injak, mati 155 orang. Saudara lihat, ternyata kesesakan jasmani walaupun secara relatif lebih mudah menyelesaikannya, ternyata tidak mudah-mudah amat. Apalagi kesesakan secara rohani. Jauh lebih sulit Bapak Ibu. Mengapa lebih sulit? Karena melibatkan hati dan pikiran. Apa ya bisa ketika pernikahan kita itu bermasalah, kita merasa sesak, kita merasa tersakiti, lalu dengan mudah kita berkata, ya sudah keluar saja, bubar saja pernikahan itu. Tidak semudah itu.
Karena Anda memikirkan masa depan anak-anak Anda memikirkan situasi-situasi yang sangat rumit ketika terjadi perpisahan. Pekerjaan, ketika pekerjaan kita satu-satunya pekerjaan kita tidak menghasilkan, besar pasak daripada tiang, Anda kemudian bubar saja, tidak usah dikerjakan. Tidak semudah itu. Karena apa? Karena apa ya kalau sudah dibubarkan, kita kerja apa? Kita mau makan seperti apa? Ada begitu banyak pertimbangan-pertimbangan. Anda memutuskan tidak kerasan di gereja itu, di pekerjaan itu. Anda memutuskan mau keluar. Karena apa? Anda merasa tidak nyaman lagi. Apa semudah itu? Tidak mudah. Melibatkan hati dan pikiran. Pertanyaan saya yang terakhir, yang ketiga. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu kalau kesesakan itu dibiarkan terus terjadi? Ini pertanyaan terakhir dan ini penting. Secara jasmani kalau perasaan tidak nyaman itu terganggu, itu bisa menimbulkan kematian. Kasus Kanjuruhan, kasus Itaewon. Ya. Masih banyak kasus-kasus yang karena berjubelnya orang itu. Itu saja bisa menimbulkan kematian, apalagi dalam kasus rohani. Kalau kesesakan itu dibiarkan terjadi dalam jangka panjang, bahasa anak muda, kita akan terganggu, mental health kita bisa terganggu. Dan ini mengkhawatirkan. Saya tidak tahu dengan Anda Bapak Ibu, tapi kalau hari-hari ini, mungkin di dalam Anda mengikuti ibadah doa malam ini, ada satu perasaan yang membuat Anda itu tertekan. Tertekan oleh banyaknya persoalan, banyaknya tantangan, banyaknya penderitaan. Anda merasa tidak kuat lagi. Kepada siapa Anda harus meminta pertolongan. Anda tidak ngerti lagi jalan keluarnya, semakin membuat Anda tidak nyaman. Kelihatan sekali, Anda sudah terganggu mental health Anda. Anda gampang emosi, Anda gampang marah, Anda gampang mengkritik orang. Ada salah sedikit, Anda langsung serang orang itu. Anda tembak orang itu. Di jalan Anda menjadi orang yang kasar, keras. Kenapa? Ketika kepotong sedikit, kepepet sedikit, Anda marah. Itu tanda-tanda mental health Anda sudah terganggu. Mungkin karena sumpek persoalan yang tidak kunjung selesai. Bapak Ibu, saya akan coba gambarkan tekanan dalam hidup ini kalau tidak diselesaikan itu berbahaya seperti apa. Pada waktu saya dulu kuliah, dosen saya mengajar. Karena saya lulusan dari sekolah teknik, maka dosen saya pernah mengajar. Dan ini ada hubungannya, pelan-pelan. Saya menciptakan gambar ini, saya melakukan animasi gambar ini, supaya Bapak Ibu bisa dijelaskan. Kalau kesesakan rohani dalam hidup kita tidak diselesaikan, kesesakan dalam jiwa tidak diselesaikan, ini berbahayanya. Ilustrasi yang pertama, Bapak Ibu pelan-pelan perhatikan gambar ini. Karena tekanan atau kesesakan itu hubungannya ada dua dengan yang namanya tekanan dan kapasitas. Pelan-pelan. Kesesakan terjadi karena ada dua pengaruh ini. Yaitu yang pertama karena adanya tekanan. Tekanan itu apa? Sesuatu dari luar yang dibawa masuk. Sementara kapasitas adalah daya tampung. Tekanan ketika masuk ada daya tampungnya. Kapasitas itu hidup Anda dan saya secara jiwanya. Kapasitas, hidup kita tuh punya kapasitas. Kapasitas kita berbeda-beda. Kapasitas saya, kapasitas Bapak Ibu pasti berbeda-beda. Kapasitas itu daya tampung. Dan tekanan itu datang. Perhatikan baik-baik, saya sudah membuat gambar animasinya. Ini gambar animasinya. Dan apa yang terjadi ketika tekanan itu datang, masuk dalam hidup kita, maka menimbulkan pressure. Dan kalau pressure ini tidak diselesaikan, terus ditekan terus, maka satu kali daya kapasitas kita sudah tidak muat lagi. Bahasa yang lain namanya overload. Sama seperti tadi itu. Kalau ruangan itu sudah tidak bisa, orang pasti tumbang. Kalau benda itu, katakanlah ban mobil itu, ban motor Anda, itu punya kapasitas. Dikasih tekanan, udara luar dimasukkan. Ditekan terus, pada batas tertinggi sudah tidak bisa nampung lagi. Dan kalau itu dipaksa terus, apa yang terjadi? Pecah ban itu. Hidup Anda dan saya itu sama seperti itu. Hidup ini tidak dirancang oleh Tuhan untuk menerima beban berlebih-lebihan atau overload itu. Tetapi tampaknya kehidupan tidak berlaku sehat buat Anda. Persoalan silih berganti datang. Tantangan masalah silih berganti datang. Anda tertekan. Satu persoalan belum selesai, muncul persoalan berikut. Penyakit ini belum selesai, muncul lagi penyakit yang lain. Kerugian ini belum selesai, ditambah lagi kerugian yang lain. Waduh, rasanya tidak kuat. Kalau mau jujur, bukankah hidup kita modelnya gambar seperti itu? Setiap hari, sampai pada batas tertentu, Anda sudah tidak kuat lagi. Kapasitas Anda tidak bisa nampung lagi. Itu sebabnya mental health kita terganggu.
Ketika ada tekanan sedikit saja masuk, tidak cocok sedikit saja, Anda sudah meledak. Anda sudah marah. Perpisahan itu, perceraian itu membuat Anda jadi terluka. Sehingga setiap kali ada perkataan sedikit saja Anda langsung tersinggung. Anak-anak Anda punya masalah, itu membuat Anda jadi tertekan. Anda membayangkan, dan begitu ketika masalah itu sedikit dibicarakan, membuat Anda langsung tersinggung, Anda langsung marah, langsung menghakimi, langsung melawan. Ini perilaku kita semua. Ini ilustrasi pertama. Tuhan tahu Bapak Ibu. Anda dan saya ini bejana hidup ini dirancang Tuhan bukan untuk menyimpan dan memendam kesedihan. Pelan-pelan. Anda dan saya dirancang Tuhan untuk tidak menggenggam kesedihan. Tekanan masuk, mudah ditahan terus. Enggak. Itu sebabnya Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadaku. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahasa Alkitabnya, di dalam kesesakan, Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Tuhan tahu Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak tahu dengan hidup Anda. Tapi kalau hari-hari ini Anda sedang tertekan, dan Anda sudah tidak tahu jalan keluarnya. Bahkan Anda memutuskan, hampir menyerah kalah. Bannya sudah mau meledak. Kapasitas Anda sudah tidak sanggup lagi. Anda sudah di titik ambang batas kapasitas itu. Ini pertanyaannya. Bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah kesesakan? Sebab kalau tidak diselesaikan, ini berbahaya buat hidup Anda dan saya. Yang luar biasa, Tuhan kita, Tuhan yang melepaskan umatnya. Ayat Mazmur 4 ayat kedua tadi dikatakan jelas. Di dalam kesesakan engkau, Tuhan, memberi kelegaan kepadaku. Tuhan janji, Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya bagi Anda. Pelan-pelan. Di tengah-tengah Anda dan saya dalam kesesakan hidup ini, kapasitas hidup kita sudah mungkin tidak nututi lagi. Tuhan berjanji, di dalam kesesakan engkau, Tuhan, memberi kelegaan kepadaku. Mengubah kesesakan hidup kita menjadi kelegaan. Saya ingat sebuah lagu yang pernah ditulis, Bapak Ibu, oleh seorang hamba Tuhan. Saya percaya waktu hamba Tuhan itu menulis lagu ini. Lagu ini pasti mengalami satu pergumulan, satu kristalisasi dalam hidupnya. Lagu ini berkata, di dalam kelemahanku, kuasamu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam untuk memberi pertolongan. Tuhanku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Dia ajaib bagiku, Tuhanku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Saya berdoa malam ini dan kita sama-sama berdoa dalam ibadah doa malam. Kiranya Tuhan yang menolong Anda memberi kelegaan dalam hidup Anda. Bapak Ibu, saya akan tutup khotbah ini, renungan ini dengan ini. Bagaimana Pak Yohanes cara Tuhan mengubah kesesakan hidup kita menjadi kelegaan. Ini penting. Pulang dalam ibadah doa malam ini menyelesaikan ibadah ini. Ada cara Tuhan. Saya menemukan ada 3 cara Tuhan menolong umatnya. Ada berapa? 3 cara Tuhan. Catat baik-baik. Renungkan baik-baik. Karena ini akan dikerjakan Tuhan. Saya tidak tahu cara pertama, cara kedua, atau cara ketiga. Tapi saya percaya dari semua konseling yang saya dapatkan, dari semua cerita-cerita indah yang pernah saya dengar, dari semua kesaksian-kesaksian hidup yang pernah saya dengar, dari saya baca Alkitab, dari saya menyelidiki Alkitab, saya mulai menyarikan cerita-cerita, kesaksian-kesaksian, ya, diskusi-diskusi, konseling-konseling itu. Saya menyarikan ada 3 cara Tuhan. Perhatikan baik-baik. 3 cara Tuhan yang menolong umatnya. Yang pertama, ini cara Tuhan yang pertama. Ketika Anda dalam kesesakan sama Tuhan, langsung ditolong segera. Dikurangi bebannya. Dihilangkan langsung tekanannya, bebannya. Pelan-pelan. Ini cara Tuhan yang pertama. Begitu Anda berteriak minta tolong, ditolong Tuhan segera. Tuhan mengurangi beban Anda, bahkan beban Anda dihilangkan. Saya ngomong bukan saya, tapi Alkitab.
Ayo kita baca, betulkah seperti itu? Mazmur 138. Ini kata firman Tuhan. Mazmur 138 ayat 7 dan 8. Perhatikan baik-baik. Mazmur 138 ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau Tuhan mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Perhatikan ayat ke-8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kalau ayat 7 dan 8 digabung dengan kesimpulan yang pendek. Bacanya begini. Jika aku berada dalam kesesakan, ayat yang ke-8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Mari katakan sama-sama ya. Jika aku berada dalam kesesakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Langsung diambil, langsung dikurangi bebannya. Ayo kita baca satu ayat lagi. Betulkah Tuhan itu menyelesaikan persoalan kita segera? Ya. Mazmur 18 ayat 7 sampai 8. Mazmur 18 ayat 7 sampai 8. Mazmur 18 ayat 7 sampai 8 demikian bunyi firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Tuhan, tolongan saya. Aku tidak kuat lagi. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Tuhan dengar suara kita. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Perhatikan ayat ke-8. Apa yang telah jadi? Lalu goyang dan goncanglah bumi. Dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang. Oleh karena menyala-nyala murkanya. Kita lompat ayat yang ke-17. Ayat 17 berkata seperti ini. Tuhan menjangkau aku dari tempat tinggi. Mengambil aku. Menarik aku dari banjir. Tuhan melepaskan aku dari musuhku yang gagah. Dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. Ayat 20. Tuhan membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku. Karena ia berkenan kepadaku. Bapak Ibu, saudara catat, saudara lihat, dengarkan sungguh-sungguh. Ini cara Tuhan. Beberapa orang ditolong Tuhan lewat cara ini. Waktu dalam kesesakan, dia berseru, langsung bebannya ditolong Tuhan, dikurangi, bila perlu dihilangkan. Saya akan mencoba melakukan animasinya dari cara pertama, seperti tadi gambar pertama, pelan-pelan. Bapak Ibu lihat, saya mencoba menghadirkan animasi ini supaya Bapak Ibu bisa memahami. Inilah cara Tuhan. Ini gambar animasinya. Anda lihat, ini bejana kapasitas hidup kita. Dan ketika itu terjadi, tekanan dalam kehidupan masuk, itu seperti ini. Ya, tekanan hidup masuk, jadi penuh. Nah setelah jadi penuh, apa yang terjadi? Dikurangi sama Tuhan. Waktu kapasitasnya penuh, tidak kuat lagi, teriak Tuhan, tolong. Tidak kuat Tuhan, tidak sanggup lagi. Waktu Daud berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Beberapa orang memberi kesaksian, saya tidak kuat Pak, saya tidak punya uang untuk belanja. Saya butuh uang hari itu untuk bisa belanja. Dia buka usaha, ya, usaha salon kecantikan. Waktu itu sepi sekali, orang tidak berani potong datang karena masa-masa pandemi. Di saat seperti itu dia betul-betul kebutuhan sulit, tidak punya duit. Besok buat belanja tidak ada. Ibu ini berdoa, Tuhan tolong saya. Besok saya belanja apa? Bayar uang sekolah anak saya apa? Tidak lama dia berdoa. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait. Teriak aku minta tolong kepadanya sampai ke telinga. Lalu goyang goncanglah bumi. Apa yang terjadi? Ibu ini memberi kesaksian sama saya. Di tengah-tengah situasi itu, saya berdoa Pak Yohanes. Luar biasa. Di tengah-tengah saya berdoa, tidak lama ada orang masuk. Bu, bisa cuci keramas, bisa krimbat. Saya tuh kayak kedapatan durian runtuh rezeki Pak Yu. Saya langsung, oh bisa Bu. Dalam hati saya, puji Tuhan dapat duit. Bebannya langsung dikurangi. Kalau Anda lihat di materi, bebannya langsung dikurangi. Yang tadinya sudah sempit sesak, langsung dikurangi. Belum selesai ibu ini dilayani, datang orang yang kedua, minta
perawatan yang lain berbeda. Yang satu krimbat, yang satu minta potong. Dan hari itu tiba-tiba berubah. Yang tadinya dimulai dengan ketakutan, kesesakan. Di ujung akhir hari itu ada sukacita berlimpah. Ini ilustrasinya, tekanannya dikurangi. Saya tidak tahu dengan Anda Bapak Ibu, tapi saya berdoa. Kalau Tuhan izinkan, cara pertama, Anda berdoa, Tuhan tolong. Saya berdoa, persoalan-persoalan Anda ditolong Tuhan segera. Dikurangi bebannya, sehingga Anda merasa tidak sesak lagi. Anda menjadi lega. Amin. Apakah cara itu? Tidak. Tadi ada 3 cara. Sekarang cara yang kedua. Cara kedua apa? Beban kesesakannya dalam tanda petik dibiarkan tetap. Kalau tadi jumlahnya 6, merah-merahnya 6. Beban kesesakannya dibiarkan tetap. Tetapi daya tampungnya, kapasitasnya dibuat Tuhan bertambah besar. Pelan-pelan. Kalau pertama, kapasitasnya tetap, beban datang 6, sesak, bebannya dikurangi. Tinggal 3, sehingga kapasitasnya lega lagi. Tapi kalau cara kedua, beban kesesakannya 6 dibiarkan dalam tanda petik. Tidak dikurangi sama Tuhan, tetapi daya tampung, kapasitasnya, hidup Anda, kemampuan Anda bertahan dibuat Tuhan jadi tambah besar. Mengapa? Ternyata Tuhan punya rencana. Supaya Anda dan saya makin lebih kuat di dalam Tuhan. Supaya Anda dan saya dipersiapkan untuk rencana-rencana besar yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup Anda dan saya. Siapa contohnya? Itu Yusuf, anak Daud. Anda sudah tahu kisahnya Yusuf. Satu hari dia bangun bermimpi, dalam tidurnya dia bermimpi, mimpinya jadi raja. Dia ceritakan mimpinya esok paginya di acara makan pagi bersama dengan kakak-kakaknya dan bapaknya. Dia ceritakan mimpinya, ngamuk kakak-kakaknya. Tidak bisa terima. Dan ada persepakatan jahat. Lihat Yusuf, mimpinya jadi raja. Tapi besoknya bukan tahta dan mahkota. Pangeran Charles diangkat jadi raja menggantikan Ratu Elizabeth yang meninggal. Besok dalam pelantikan itu sudah ada kereta kuda, mahkota, tongkat kerajaan. Kalau Yusuf enggak. Yusuf mimpinya jadi raja, tapi besok pagi dia ditangkap sama kakak-kakaknya, dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak. Oh, itu kesesakan. Bukan saja dijual sebagai budak, dijual ke negeri orang. Bahasa berbeda, budaya berbeda. Kayak sekarang Anda didamparkan di satu negara, Anda tidak ngerti budaya, tidak ngerti bahasanya. Jadi budak di sana. Oh, itu berat. Itu kesesakan betul. Tapi Anda lihat, dalam perjalanan Yusuf, rasanya bebannya tidak dikurangi sama Tuhan. Tapi Yusuf itu dibikin besar kapasitasnya sama Tuhan. Sehingga dia mampu menghadapi itu semua. Dia mampu mengampuni orang yang pernah bersalah sama dia. Ketika betul masa itu selesai, dia jadi raja muda, betul sesuai dengan mimpinya. Tuhan pakai hidup Yusuf itu luar biasa. Ini hati orang itu hati yang lebih besar. Saya tidak bayangkan zaman sekarang. Kalau ada orang dibikin susah, kalau orang itu yang dibikin susah tadi, korban itu, diberi kekuasaan, pegang kekuasaan, biasanya dibales. Biasanya dihabisin lawan-lawan politiknya. Tapi Yusuf luar biasa. Lihat Daud anak Isai. Sama, hari ini diurapi jadi raja. Yang ada bukan tahta dan mahkota. Persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan, masa demi masalah. Dari peperangan satu menuju peperangan lain. Dari pergumulan satu menuju lain. Sampai akhirnya masuk ke istana raja, jadi menantu raja. Bukannya disayang, tambah dikejar-kejar mau dibunuh. Saudara lihat, ini semua hal-hal buruk. Kesesakan hidup. Lihat Saulus menjadi Rasul Paulus. Ini kesesakan hidup. Tapi semuanya diubah Tuhan. Nah, saya ingin mencoba menggambarkan cara Tuhan yang kedua ini. Ilustrasinya seperti apa? Ini ilustrasinya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ya. Ini kapasitas hidup kita. Ya. Ini kapasitas hidup kita. Dan tekanan itu mulai jadi dalam hidup kita. Nah, tekanannya mulai datang. Tekanan kehidupan datang. Dan ketika tekanan terjadi, memenuhi kapasitas hidup kita. Jadi sesak. Tekanan penderitaan kita tidak dikurangi. Tapi yang dikurangi apa? Yang dirubah apa? Kapasitasnya. Kapasitasnya dibuat gede sama Tuhan. Dan ketika kapasitasnya gede, tekanannya tetap 6, tapi jadi lega. Kenapa? Orang ini dibuat jadi kuat sama Tuhan. Kapasitasnya diperbesar. Saya berdoa,
Mungkin ada cara Tuhan yang kedua. Rasanya Anda sudah lama berdoa tentang hal kekurangan itu. Kelihatannya belum ada jalan keluarnya. Jangan-jangan Tuhan sedang melatih Anda. Memperbesar kapasitas hidup Anda. Anda dilatih untuk jadi mahir mengelola keuangan. Justru di saat-saat yang sukar. Anda sudah berdoa lama tentang hubungan yang buruk itu. Mungkin dengan menantu kita. Mungkin dengan mertua kita, mungkin dengan rekan kerja kita, mungkin dengan saudara kita. Tapi rasanya tidak pernah dijawab. Tambah lama, tambah memburuk. Tetapi tanpa Anda sadari, Tuhan buat kapasitas Anda jadi besar. Anda dibuat Tuhan, diberi hati yang memaafkan, hati yang seluas samudra. Bisa mengampuni orang yang bersalah. Oh, luar biasa. Orang yang bisa mengampuni itu orang yang hebat. Dia bukan orang yang lemah, tapi justru orang yang kuat. Yusuf, waktu saudara-saudaranya datang, Yusuf mengatakan, engkau pernah merancangkan yang jahat. Tetapi rencanamu yang jahat itu diubah Tuhan jadi hal yang baik. Untuk apa? Untuk memelihara kita dan kaum keluarga kita. Ini orang kalau kapasitasnya tidak gede, tidak bisa ngomong kayak gitu. Saya berdoa Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini engkau sedang masuk dalam proses cara Tuhan. Melepaskan diri kita dari ketegangan kita, kesesakan kita dengan cara yang kedua. Kapasitas kita diperbesar sama Tuhan. Di gereja ini akan lahir Roh Tuhan kuat memberikan pesan ini. Di gereja Tuhan ini, di acara doa malam ini, orang-orang yang akan dipakai Tuhan, kapasitasnya diperbesar. Kapasitasnya jadi kuat. Tidak mudah cengeng, tidak mudah patah, tidak mudah menyerah. Terus sekalipun dihina, sekalipun dikata-katai, sekalipun mengalami banyak tantangan, kerugian banyak. Tapi dia memutuskan untuk terus jalan. Sebab dia tahu kekuatan dan kesejahteraannya bukan karena dirinya dan kemampuannya. Tapi karena Tuhan. Tuhan melatih umatnya untuk berperang. Ini orang kapasitasnya dibikin besar. Dan orang-orang inilah yang akan menginspirasi banyak kehidupan. Orang-orang ini akan dipakai Tuhan untuk bercerita betapa besar karya Tuhan. Dan orang-orang ini dipakai juga Tuhan. Supaya orang-orang ini dipakai jadi berkat dari banyak orang. Ini cara yang kedua. Doa saya, mungkin Anda dipakai Tuhan, diperbesar kapasitas. Tapi ada cara yang terakhir, cara yang ketiga. Apa itu Pak? Cara pertama, bebannya langsung dikurangi. Cara yang kedua, bebannya dibiarkan sama, dalam tanda petik, tapi kapasitasnya diperbesar. Sekarang cara yang ketiga itu apa? Cara ketiga adalah gabungan dari cara 1 dan 2. Apa itu Pak? Gabungan, bebannya dikurangi, kapasitasnya diperbesar. Wow, enak ini. Bebannya 6 dikurangi, kapasitasnya tadi kecil dijadikan gede sama Tuhan. Itulah teladan dari Ayub. Alkitab mencatat Ayub itu orang pada waktu mengalami kesesakan, bebannya dikurangi sama Tuhan, diberi kelegaan, kapasitasnya dibikin gede sama Tuhan. Nah, saya mencoba gambar ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu. Ini ilustrasi gabungan. Tekanannya dikurangi, kapasitasnya diperbesar. Wow, keren ya. Kapasitasnya gede, bebannya dikurangi sama Tuhan. Saya berdoa, tentu orang-orang yang mengalami level ketiga, cara ketiga ini, orang-orang pilihan Tuhan. Ya, orang-orang pilihan Tuhan. Dan saya berdoa, di gereja ini akan lahir orang-orang pilihan Tuhan, yang kapasitas hidupnya dibikin gede sama Tuhan. Dan di tengah-tengah kapasitas sudah gede sama Tuhan, beban hidupnya ditolong Tuhan juga dikurangi. Dan orang ini biasanya tidak berdosa. Semakin diberkati, semakin cinta Tuhan. Semakin diberkati, semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Semakin diberkati, semakin dipakai Tuhan, semakin mengingat orang-orang yang lain, rekan-rekan yang lain, keluarga yang lain. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, saya akan akhiri renungan firman Tuhan ini dengan ini. Kapan Pak Yohanes semua itu terjadi? Cara 1, cara 2, cara 3. Kapan? Kapan? Mazmur 4 ayat 2. Jelas, apabila aku berseru. Orang berseru itu apa? Tanda orang berdoa. Bukan sekadar berdoa, tapi hidup yang suka berdoa. Mari katakan teman saya, kalau saya suka berdoa, Tuhan mengubah kesesakan saya menjadi kelegaan dalam hidup saya. Bapak Ibu, saya akhiri khotbah ini dengan kalimat seperti ini.
Mari kita suka berdoa. Jadilah pribadi yang suka berdoa. Sekali lagi, berdoa adalah hal yang paling sederhana. Lipat tangan, tutup mata, masuk kamar, berdoa. Beberapa yang lain mengajarkan berdoa itu sambil nyetir motor, sambil nyetir mobil. Jangan lipat tangan, jangan tutup mata, bisa nabrak. Tapi berdoa saja. Sementara Anda sedang di dapur, sedang cuci baju, sedang gosok baju, setrika, Anda teringat sesuatu yang perlu Anda doakan. Doakan detik itu juga. Sekali lagi, berdoa adalah hal yang sederhana. Tapi jangan pernah remehkan hal berdoa, apalagi Anda tidak mau berdoa. Berdoa itu hal yang membuat hubungan kita nyambung sama Tuhan. Dan kalau hubungan itu nyambung sama Tuhan, Tuhan tolong kesesakan hidup kita. Beberapa gereja mengajarkan liturgi doa. Di gereja ini ada ibadah doa. Doa malam, doa pagi. Itu ibadah, itu liturgi. Turuti, ikuti kalau Bapak Ibu punya waktu, meluangkan waktu, menyediakan waktu. Ikuti, karena itu hal yang baik. Tetapi kalaupun Bapak Ibu mungkin dalam tanda petik Anda masih kurang waktu, kurang bisa datang. Yang paling penting buat saya bukan kedatangan Anda. Yang paling penting adalah keputusan Anda untuk membangun hubungan pribadi Anda dengan Tuhan Anda. Di tengah-tengah kesibukan Anda membangun karir, bekerja, repot, ruwet, Anda memutuskan membangun hubungan intim Anda dengan doa. Dan di tengah Anda berdoa itu, sesuatu sedang Allah kerjakan. Tangan yang tidak terlihat, the invisible hand, mengerjakan sesuatu, wajahnya menyinari kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apakah Bapak Ibu menangkap pesan Tuhan? Orang yang suka berdoa, salah satu kuasa orang berdoa itu adalah kesesakan kita diubah Tuhan jadi kelegaan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur buat hari ini, buat ibadah doa malam ini. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar. Kami harus jujur mengakui, kami seringkali ada dalam situasi kesesakan hidup ini. Kami kadang-kadang tidak kuat Tuhan, sumpek. Tekanan begitu banyak, persoalan begitu datang silih berganti. Bahkan kami tidak tahu jalan keluarnya. Namun hari ini, malam ini kami dengar kebenaran firman-Mu disampaikan. Di dalam kesesakanku, Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Jawablah aku ya Tuhan, dan kasihanilah aku. Hamba berdoa malam ini kepada semua jemaat, semua rekan di gereja Betani Madiun. Tuhan tambah-tambahi dengan kekuatan Tuhan. Pengertian yang baik, supaya boleh menjadi orang yang hidupnya suka berdoa. Tidak meninggalkan kehidupan berdoa. Baik secara liturgi maupun yang non-liturgi. Tuhan tolong kami semua. Supaya setiap hari kami boleh membangun hubungan intim dengan Tuhan. Bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya wajah Tuhan menyinari kami dan terang kasih Tuhan menyertai kami. Tangan kasih Tuhan yang tidak terlihat bekerja, mengurangi beban kami, memperbesar kapasitas hidup kami, bahkan mengurangi beban dan memperbesar kapasitas kami. Bantu kami Tuhan, bantu kami umat-Mu, bantu semua kami, supaya kami boleh terus berada di dalam kebenaran-Mu, dan kami boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari angkat kedua tangan Anda. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang akan memberkati Anda, melindungi Anda. Dimanapun Anda pergi dan berada, wajah Tuhan menyinari Anda. Tangan kasih-Nya bekerja limpah atas hidup Anda. Ditolonglah Anda dalam kesesakan Anda. Beban Anda dikurangi. Kapasitas Anda diperbesar Tuhan. Dan beban Anda pun juga dikurangi. Dimanapun Anda berada, Tuhan menyertai kita. Mengubah kesesakan hidup menjadi kelegaan. Dan kami semua diselamatkan Tuhan. Bantu kami Tuhan. Perkuat iman kami. Tumbuhkan kerohanian kami dengan kuat. Dan kami percaya kami umat yang berbahagia. Sekali lagi kami mengucap syukur buat kesempatan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja di tempat ini. Berkati para pengurus gereja. Tuhan tolong semua.
kebutuhan semua gereja, Tuhan yang sediakan. Apa yang dibutuhkan kegiatan gereja ini, Allah sumber segala berkat memberkati. Sebelum kami menutup doa, kami teringat mendoakan negara bangsa kami, Tuhan. Tolong bangsa dan negara kami menghadapi hari yang sulit di hari-hari ke depan. Tolong bantu negara kami, berikan roh hikmat, akal budi, pengertian yang baik, istimewa roh takut akan Tuhan. Kepada para pemimpin negara bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri kabinet pembangunan, pejabat di tingkat pusat sampai daerah, pejabat sipil dan militer, semuanya diberikan roh takut akan Tuhan. Supaya pemerintahan negara bangsa ini dengan seadil-adilnya mampu memberikan solusi jalan keluar bagi semua persoalan bangsa ini. Tuhan berkati negara bangsa kami. Kami mengucap syukur, kami percaya kami semua jemaat Tuhan ditolong Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kehidupan kami Tuhan selalu Tuhan mau berdoa Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami tetap berdoa karena kami percaya doa ada kekuatan bagi orang-orang yang percaya. Kami percaya Tuhan, pimpin kami untuk mengerti lebih lanjut akan firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu. Karena kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masa krisis ini Tuhan, biarlah Tuhan kami Tuhan tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau pakai senantiasa dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam setiap pelayanan pekerjaan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk mulia nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya kami terus tetap tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang tangguh, sehingga menjadi berkat untuk mulia nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kita rama sika pataramaya kia rama sika paramaya kia rama. Tuhan layakkan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin.